Segala rencana Tuhan adalah semata-mata indah pada waktunya, walaupun secara akal pikiran kami begitu banyak kendala, tantangan, rintangan yang mengguncang iman kami. Tetapi ketika kami beriman kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, memuliakan nama Yesus, maka rancangan dan rencana indah itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Allah itu ya dan amin. Tanpa ragu dan tanpa bimbang, kami mau melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Allah. Kami siap untuk dididik dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk dinyatakan kesalahan kami. Kami siap untuk ditegur. Karena firman Allah mengubahkan seluruh karakter dan sifat-sifat kami yang buruk. Menjadi pribadi yang lebih baik, berkenan dan sempurna di hadapan Bapa. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Sehingga yang menaburkan diberkati, yang menerima firman Allah diberkati. Semuanya pasti menerima berkat Tuhan bila hati kami terbuka dan kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya, salam sejahtera. Kita bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kelanjutan daripada tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu karakter murid Kristus. Minggu pertama sudah disampaikan yaitu hidup dalam pengampunan oleh Bapak Gembala. Kemudian minggu selanjutnya, minggu kedua sudah disampaikan oleh Wakil Gembala, hidup sederhana dan rendah hati. Dan hari ini minggu ketiga, Pak Gembala sudah memberikan topik juga sesuai dengan karakter murid Kristus, yaitu hidup jujur. Dan minggu depan disampaikan kembali dengan topik dimuridkan untuk memuridkan. Nah, jadi ini topik-topik yang disampaikan oleh Bapak Gembala untuk kebutuhan kita 1 bulan. Nanti di bulan Maret ada lagi topik yang baru dan seterusnya, tergantung pimpinan Roh Kudus. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, topik kita adalah hidup jujur. Bersama-sama kita katakan hidup jujur, 1, 2 ya. Hidup jujur. Dan nanti juga ada berkat dalam hidup kejujuran. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup jujur ini merupakan suatu karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di Lukas 20 ayat 21, ya, Yesus merupakan guru yang terbaik. Sehingga orang-orang Farisi mengatakan engkau hidup jujur dan tidak bercela. Itu pribadi Tuhan Yesus. Nah, jadi kita contoh adalah kehidupan Tuhan Yesus. Dan dalam kitab Perjanjian Lama juga ada cerita tentang hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang hidup jujur. Salah satunya Ayub, kemudian adalah Hizkia, mereka hidup jujur dan tak bercela. Nah, hidup jujur ini artinya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kalau kita selidiki bersama-sama menurut bahasa yang resmi dari bahasa Indonesia, hidup jujur itu saudara-saudara adalah tidak berbohong. Sama-sama kita katakan tidak berbohong. 1, 2 ya. Tidak berbohong ya. Itu 1. Jadi dia berbicara apa adanya. Berkata apa adanya, bukan adanya apanya begitu. Maksudnya sejujurnya. Kemudian jujur itu tidak curang. Bila dalam suatu permainan dia tidak pernah melakukan kecurangan. Hidup jujur itu juga dikatakan tulus, ikhlas. Ya, kita belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi definisi hidup jujur bukan hanya berdiri saja jujur, tapi jujur berarti tidak berbohong, jujur tidak melakukan kecurangan, jujur itu tulus, jujur itu ikhlas. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup jujur dalam era sekarang ini. Dalam era sekarang ini
adalah hidup yang paling sangat sulit untuk jujur. Ya, saya juga mengalami kesulitan, Bapak Ibu Saudara pasti mengalami kesulitan. Karena pada umumnya ya, hidup jujur ini terhalang seluruh aktivitas. Misalnya, kita melakukan segala sesuatu, bisnis, pekerjaan apa saja, kadangkala kalau kita jujur, kadangkala kita ini malah diremehkan orang, ya. Tetapi kalau kita nggak jujur, saudara-saudara, tapi serba salah. Kalau kita nggak jujur, berarti kita terikut dengan arus akhir zaman ini. Maka karakter Kristus dalam kehidupan kita belajar, ya. Saya katakan bukan berarti saya sudah 100% hidup jujur Bapak Ibu Saudara, saudara juga bukan berarti 100% sudah hidup jujur, tapi kita mau belajar semuanya. Amin. Ya, kita mau belajar. Kalaulah semuanya sudah 100% hidup jujur, berarti sudah sempurna hidupnya. Kejujuran ini bukan hanya sekadar dalam perkataan kita, tapi juga pikiran kita, perbuatan kita. Kita belajar hidup jujur, ya. Nah, hidup jujur ini Bapak Ibu Saudara merupakan firman Allah yang mengajari kita. Saya kasih contoh begini. Ini pengalaman ya, pengalaman ketika saya mengisi minyak ya, mengisi minyak di pom bensin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu karyawannya begitu ya. Nah, ketika itu saya mengisi minyak. Ya, kalau dulu masih namanya bensin lah ya. Zaman-zamannya istilah bensin. Mengisi minyak, Bapak Ibu Saudara sekitar di Helvetia itu menuju ke gereja beribadah. Saya ada menyimpan uang sekitar uang 3 lembar uang merah lah begitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya ngisi minyak Bapak Ibu Saudara-saudara, saya nggak perhatikan berapa kembalinya. Ya isi minyak lah entah 2 liter atau penuh, saya kasih uang tersebut. Setelah saya kasih uang tersebut, dia mengembalikannya saudara-saudara. Saya nggak tahu karena buru-buru, ya buru-buru. Dikiranya saya memberikan uang 50.000. Ya, jadi saya menerima uang kembali, tidak ada uang 50.000 padahal uang tersebut sejumlah 100.000. Sampailah di gereja, Bapak Ibu. Saya ketika memberikan kolektif saya heran, memang sudah kolektif sudah dipersiapkan. Loh, tadi saya mengisi minyak sekian-sekian, tapi kenapa ya kembalinya sekian? Begitu. Nah, saudara-saudara pulang dari gereja, ibadah, kemudian saya jumpai, saya ke pom bensin kembali, saya temukan di situ karyawannya, ya, saya jumpai, saya bilang, ini masih remaja, masih muda ya, pemudi begitu, saya katakan, Dek, saya tadi ngisi minyak lah di sini. Uang saya 100.000. Kenapa ya? Kembalinya kok sedemikian. Tahukah saudara, Bapak Ibu Saudara, maksud saya menjelaskan ini, begitu sulitnya orang untuk jujur. Begitu sulitnya untuk mengakui kejujuran. Saya bilang demikian, dia katakan, oh enggak ada Pak, enggak ada. Uang Bapak pas kembalinya sedemikian. Jadi saya tegaskan lagi, tidak. Uang saya tadi, saya ingat tidak ada di dompet uang 50.000. Tetapi kenapa engkau serahkan, kau kembalikan ini uang ini tidak sesuai dengan jumlahnya. Sampai bertekak saudara-saudara tidak ada, tidak mengakui. Nah, tidak mengakui, tapi saya merasakan saya dibohongi. Saya dibohongi. Dan akhirnya saya pulang, saya pikir-pikir begini. Begini Bapak Ibu Saudara, bukan maksudnya kita biarkan aja begitu. Kadang-kadang kan kita begitu ya, udahlah daripada urusan berat, lepaskanlah, ikhlaskanlah. Nah, tidak boleh begitu. Sebagai anak Tuhan, jikalau memang itu salah, ditegur. Kalau nggak mengaku urusan dia dengan Tuhan. Besok paginya saya datang kembali, saya bilang, besok saya mau menjumpai bosmu. Kalau engkau nggak jujur, engkau nggak berkata jujur, mengembalikan uang ini, saya akan datang besok ke kantor. Nah, dia nggak gentar Bapak Ibu Saudara. Akhirnya besok pagi saya jumpai. Saya tanya, mana manajernya atau mana bosnya di sini? Bos yang menangani pom bensin. Kenapa Pak? Iya,
Saya dibohongi. Saya dibohongi. Itu lagi karyawan mengatakan, nggak mungkin Pak, dia anaknya jujur. Dia baru perantauan dari Nias, dia ke Medan ini jujur Pak, baru tamat sekolah dia. Nggak mungkin Pak. Saya bilang, saya kenal anaknya. Saya kenal anaknya. Gurunya pun saya kenal, saya bilang. Mungkin ya heran. Cuma saya lihatnya dari Facebooknya. Saya kenal namanya, saya lihat di Facebooknya, rupanya dia baru tamatan sekolah perantauan. Tapi yang tidak saya sukai, dia nggak jujur. Tahukah saudara-saudara, apa dampaknya kalau tidak jujur? Sangat fatal. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau kau nggak kembalikan uang itu, ini lihat, itu ada CCTV. Saya minta CCTV akan menayangkan, memperlihatkan apakah betul saya yang berbohong atau kamu yang berbohong. Tetap bertahan. Kawannya membela. Enggak Pak. Ini anaknya bagus, anaknya jujur, udah lama kerja sini. Ya udahlah, kalau begitu coba perlihatkan sama saya CCTV-nya. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya singkat cerita, akhirnya dia ngalah. Ya, dia ngalah. Dia mengalah, akhirnya kalau begitu pada berdebat, bertengkar, ini Pak saya kembalikan uangnya. Ini Pak saya kembalikan uangnya. Saya bilang, kok enggak dari semalam engkau berikan? Jadi enggak masalah, karena saya sudah lapor sama bosmu. Tahukah akibatnya saudara-saudara? Setelah itu saya kembali beberapa minggu kemudian ketika ngisi minyak, berkali-kali di lokasi yang sama, dia tidak ada lagi di tempatnya, berarti sudah dipecat. Bapak Ibu Saudara, ini menyatakan dalam kehidupan kita belajar hidup jujur. Perkara kecil, perkara besar kita harus jujur. Katakan amin. Ya. Bila kita menemukan, ini misalnya saya katakan begini. Saya ajari kepada murid-murid saya, kalau kalian menemukan pulpen di meja di mana saja, perhatikan siapa. Harus diberitahu teman kelasnya. Kalau tidak ada mengaku, udah untuk mulai itu kan berkat itu ya, berkat. Tetapi kalau ada yang punya, ini perkara kecil, karena kejujuran itu ya Tuhan yang melihat. CCTV tidak ada di sekolah. Tapi kejujuran itu CCTV-nya adalah di surga. Mata Tuhan melihat kita semuanya. Apa yang kita perbuat, baik ataupun tidak benar. Jadi saya kasih contoh, ini pulpen Bapak. Setiap pulpen Bapak saya berikan nama semuanya. Mau warna merah, warna hitam, warna biru, ini ada namanya. Kalaulah Bapak letakkan di sini. Udah? Kalau ada namanya berarti harus dikembalikan. Lain cerita tidak ada nama. Kalau ada namanya, diambil, dibuang namanya, berarti namanya pencuri. Ya, pencuri. Demikian juga kalau kita menemukan dompet misalnya. Ya, kita menemukan dompet, jangan kita merasa itu berkat. Ya, berkat. Lain ceritanya, kalau kita menemukan uang di pinggir jalan, saya pernah menemukan uang 100.000, saya pernah menemukan uang 50.000, saya pernah menemukan uang juga ya 20.000-an begitu di jalanan pernah. Tetapi itu berkat saya anggap karena nggak mungkin saya temukan di jalan itu, saya ambil saya katakan, woi uang siapa ini? 100.000 uang siapa? Kan enggak ya? Nggak mungkin kan? Ya berkatlah kantongi. Tapi juga saya merasa bagaimana yang hilang itu ya. Bagaimana yang merasa kehilangan itu. Tapi juga merasa. Tapi karena uang itu tidak ada identitas. Tidak ada nama. Berarti ya kantong saja gitu. Ya. Atau ada pendapat begini. Ya Pak kalau uangnya seperti itu. Mendingan dikembalikan ke gereja. Kolekte atau dipersembahkan. Terserah masing-masing. Tetapi kalau ada dompet yang jatuh Bapak Saudara. Butuhkan kejujuran. Contoh, saya sudah pernah saksi bagi kita semuanya. Dompet saya temukan di jalanan, Bapak Ibu Saudara, sempat saya berebutan dengan supir angkot. Ya, terjatuh di jalan di daerah terjun sana, Hamparan Perak menuju Hamparan Perak.
Ditemukan situ, saya lihat angkotnya mau ngambil dompet di jalan, tapi saya agak kencang dikit, akhirnya saya turun, saya bilang, Pak maaf, jangan ambil dompet itu. Nah dikiranya saya yang punya dompet, saya ambil. Udah, saya ambil, saya lihat identitasnya, ada KTP, ada ATM, ya, ATM ada beberapa ATM, dan ada uang merah, dan ada uang biru di dalam. Tapi saya bingung. Nah, sebagai anak Tuhan, belajar jujur, tidak mungkin kita katakan ini milikku. Kalau berani kita ini katakan ini milikku, berarti itu bukan berkat Tuhan. Sama dengan kita mencuri namanya. Dan akhirnya saya lihat identitas, tidak ada identitas, maksudnya nomor handphone, bongkar. Saya bongkar semua. Entah ada nomor handphone terselip. Ternyata ada nomor handphone yang terselip, nomor handphone pacarnya katanya waktu ketika saya hubungi. Saya hubungi nomor itu, saya katakan, saya menemukan dompet, namanya ini. Apakah ini yang punya? Oh bukan Pak, yang punya itu pacar saya. Oke, kalau begitu, pacarmu datang ke sekolah, menemui saya untuk mengambil dompetnya ini. Ya. Ternyata bukan pacarnya datang, dia yang datang ke sekolah. Saya tidak beri. Datang dia ke sekolah, minta dompet itu, tetapi bukan orangnya. Saya katakan, saya maaf, saya tidak memberinya. Harus orangnya langsung. Enggak apa-apa Pak, saya kan apanya, teman dekatnya. Tidak, bukan masalah teman dekat. Tapi ini dibutuhkan kejujuran. Akhirnya dihubungilah pacarnya, saya bilang begini saja, bilang sama pacarmu itu, temui saya di rumah komplek Pedanka nomor 100 jam sekian, jam malam maksudnya, di malam hari. Akhirnya singkat cerita, dijumpailah saya jelaskanlah dompetnya ini. Ini saya temukan di jalan, hampir diambil oleh angkot. Nah ini semuanya utuh, tidak ada kehilangan, KTP, SIM dan sebagainya, ATM dan sebagainya, tidak ada kehilangan. Kalau dipikir-pikirlah Bapak Ibu Saudara, seandainya saya orang menuntut jasa, 100.000 pun dikasih itu kurang. Kalau menuntut jasa ya, karena ngurus KTP uang, ngurus ATM uang, dan ngurus apa saja uang. Tetapi kalau kita betul-betul jujur, jangan sekali-kali pikir untuk diberi sesuatu kepada kita. Amin. Jangan terlintas, oh nanti kalau saya berikan, maka saya akan menerimanya sekian. Jangan sampai kita terlintas pikiran demikian. Itu bukan berkat Tuhan, kita nggak diberkati demikian. Kalau kita jujur tidak menuntut balasan. Haleluya. Jujur tidak menuntut balasan, tapi jujur ikhlas memberinya. Kalaupun tidak dikasih, puji Tuhan, haleluya. Yang penting saya sudah jujur, saya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita katakan, ini mau saya kembalikan, tapi kalau kau berikan aku 200.000, saya kembalikan. Saudara-saudara, itu namanya ada motifnya, itu tidak jujur. Jujur di hadapan Tuhan, tidak meminta apapun atas segala apa yang kita berikan pertolongan kepada seseorang. Haleluya. Nah, saudara-saudara, jujur pasti akan menerima berkat. Itu contoh saja Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar sesuai dengan tema kita, hidup jujur. Ya. Nah, informasi yang kita dengar sekarang ini, Bapak Ibu Saudara ya, dalam persidangan ya, dalam kasus persidangan kita sudah nonton minggu lalu, hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Mengapa bisa divonis mati? Mengapa bisa divonis seumur hidup? Mengapa bisa divonis 15 tahun? Mengapa bisa divonis 13 tahun? Dan mengapa bisa divonis 1,5 tahun? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kalaupun berat sekali kita jujur, ya, tapi ingat, kalau kita jujur pasti berdampaknya positif. Kalau tidak jujur, berdampak akibatnya negatif. Maka sebagai hakim, ya, hakim tidak bisa diintervensi, dicampuri oleh jaksa atau gimana, nggak boleh.
dia independen bersama tim para hakim. Dia tahu berdasarkan hati nurani, berdasarkan data-data, berdasarkan satu hal, kejujuran dilihat. Ternyata ditemukan hal-hal informasi yang tidak benar, maka dijatuhkanlah hukuman yang seberat-beratnya. Dan ternyata ada satu terdakwa yang sangat jujur, membongkar segala rahasia-rahasia mafia. Dibongkarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dan dia menerima hukumannya seringan-ringannya. Dari 12 tahun menjadi 1,5 tahun. Jadi pembunuh dia sebenarnya mengeksekusi, tapi bisa dihukum 1,5 tahun. Yang tidak membunuh langsung karena ada perintah membunuh, dia dihukum mati. Ini peraturan Republik Indonesia. Ada yang bertanya kepada saya, apakah tidak ada kasih dalam Tuhan? Mengapa bisa demikian terjadi? Ya, kalau perjanjian lama Bapak Ibu Saudara-saudara, hukuman kalau orang membunuh, hukuman itu memang harus hukuman mati. Membunuh orang, matilah dia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, apabila seseorang itu jujur, mengaku bersalah, bertobat, meninggalkan perbuatan itu, ada pertimbangan-pertimbangan. Tidak akan pernah mungkin dihukum mati. Jadi ada pertanyaan demikian, saya katakan itu sudah hukumnya Indonesia. Kita percayakan kepada hukum Indonesia. Udah kita serahkan, kita nggak bisa mencampuri hukum Republik Indonesia. Kalau itu keputusannya ya sudah. Tapi kita ya, bagi iman kita, pengampunan memang masih ada karena kasih ya. Tapi kalau kita kaitkan hukum agama, tidak boleh bercampur dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Hukum yang di Indonesia pemerintah menangani, hukum agama ya agama, kecuali negara kita. Misalnya, negara Indonesia adalah negara agama Kristen. Oleh pertimbangan undang-undang yang berdasarkan Alkitab, maka terdakwa tidak akan dihukum mati tetapi seumur hidup. Karena nyawa ada di tangan Tuhan. Ya bisa lah ya kan? Nyawa ada di tangan Tuhan. Karena Indonesia berdasarkan hukum agama Kristen. Sementara yang lain lagi mengatakan, hukum agama kami tidak demikian. Kalau dia membunuh, dia dihukum gantung. Itulah Presiden Irak dulu ya, dihukum gantung. Presiden Bapak Ibu Saudara, presiden saja pejabat yang sudah kepala negara dihukum mati, digantung. Itu berdasarkan hukum agama. Apalagi negara lain, ya. Tapi Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia negara beragama. Jadi tidak boleh dicampur baurkan hukum agama dengan hukum pemerintah. Karena pemerintah sudah independen hukumnya. Jadi mengapa ada hukuman mati itu sudah keputusan pemerintah. Amin. Ya, bagi kita memang kita mengampuni seperti sebelah kanan Yesus ya. Jikalau engkau datang sebagai raja, ingat aku Yesus. Yesus bilang, hari ini engkau bersama-samaku di Firdaus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkat jujur kita lihat dulu menurut Amsal 11 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Yang pertama, orang jujur adalah hidupnya dipimpin oleh ketulusan. Sekali lagi, hidupnya dipimpin oleh ketulusan. Apabila hidup kita belum tulus, Bapak Ibu Saudara, berarti belum jujur. Tulus ini begini. Tulus, ya, saya berniat membantu orang, tidak ada maksud di baliknya. Begitu ya, tulus ya. Tulus dari hati yang murni. Jadi kalau kita mau jujur, jujur itu yang benar adalah ketulusan kita. Dipimpin oleh ketulusan. Tulus hati kita. Memang Alkitab mengatakan juga kita harus cerdik. Ya, tapi Alkitab jelas mengatakan tulus. Misalnya begini. Ini tetangga saya ini. Sering minjam uang. Ya, sedikit-sedikit minjam uang.
Sampai saya bilang sama istri saya, hati-hati kalau ada minjam uang. Tapi kalau ada yang minjam uang, kita harus tulus. Amin. Jangan katakan begini, gak ada uang kami. Gak ada uang kami, gak bisa kami berikan pinjaman, gak ada uang kami. Itu gak tulus, Bapak Ibu Saudara. Tapi bilang berkata, kalaupun gak niat mengasihi, maaf ya, bukan gak ada uang kami, adanya uang kami. Tapi ini uang kebutuhan hidup kami. Kalau ada saudara-saudara kita butuh meminjam uang, memang kita lihat keadaannya terlebih dahulu. Perlu ditolongkah? Atau pura-pura minta gimana nanti tidak dikembalikan. Memang mudah membacanya saudara-saudara. Mudah, tapi gimana? Memang kadang-kadang kita kasihan melihat seorang. Mudah, ya. Bulan lalu ada minjam Bapak Ibu Saudara datang ke rumah. Datang ke rumah, dia datang ya sama istri saya dan saya pulang dari kerja, sekolah, sampai di rumah menunggu saya. Kemudian ya ini seorang ibu ini hasil pelayanan saya dulu di gereja yang lama dulu, ya, dari non Kristen menjadi Kristen, ya. Suaminya itu saya layani, kemudian suaminya melayani dia menjadi istrinya. Suaminya saya layani, ya, gak sungguh-sungguh pada Tuhan, bertobat, sungguh-sungguh dibaptis dan juga aktif dalam gereja. Berjodoh dengan non-Kristen. Saya layani, saya doakan supaya jangan ditariknya gitu. Kita harus menariknya. Orang yang di luar terang, kita angkat menjadi terang begitu ya. Nah, berhasil yang non-Kristen ini menjadi istrinya. Nah, singkat cerita, udah lama gak ketemu, lebih kurang ada 10 tahun gak ketemu, datang ke rumah hanya mau minjam ini. Nah, ya. Kalau ketemunya enak begini Bapak Ibu Saudara, pendekatannya pernah jumpa dulu ya kan. Ngomong-ngomong ngobrol dulu. Oke, 1 hari, 2 hari atau sekali seminggu. Tapi ini datang ke rumah, ngomong-ngomong, apa kabar Bu, apa, semualah cerita panjang. Tapi ujung-ujungnya mau minjam duit Pak. Mau minjam duit. Tahukah saudara, ya, kalau ada orang mau minjam duit, wajahnya pun agak-agak dibuat wajah-wajah kasihan ya. Wajah-wajah kasihan, tolong Bu, tolonglah gitu. Tapi ingat, mengembalikannya susah. Mengembalikan susah. Minjamlah, ya. Kalau tulus hati kita, jangan katakan uang kami tidak ada. Berdosa kita. Itu enggak tulus. Jadi bagaimana? Apa memang enggak ada uang kita di simpanan? Bapak Ibu Saudara, pasti ada ya. Pasti ada, walaupun gak banyak. Tapi dengan hikmat Tuhan, kita belajar. Jangan sekali-kali katakan, gak ada uang kami. Bagaimana kami mau berikan pinjaman? Tapi dengan hikmat Tuhan, ini uang ada, tapi ini uang dari kebutuhan kami untuk belanja. Ya, karena ibu mau minjam 300.000, tapi tolong kembalikan Bu ya. Iya Pak, janji Pak. Janji Bu, janji. Tanggal 1 Februari dikembalikan. Tanggal 1 Bu, tanggal 1. Tanggal 1. Hati tulus dan jujur Bapak Ibu Saudara, orang yang jujur hidupnya tulus, kasihan, ya, mau membantu nolong tapi cerdik, ya. Jangan kasih aja, cerdik. Ya. Apa jaminannya? Harus begitu dong. Jangan kita kasih begini aja kasih, leong begitu saja. Bukan maksud kita ya tidak memberi, tulus tapi cerdik. Apa jaminannya? Iya Pak, nanti saya kasih KTP. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi janji Bu ya, tanggal 1. Udah, singkat cerita, malam hari datang, karena ada urusan kami, ada acara keluarga, akhirnya malam hari dia datang, kami sudah persiapkan uangnya, kami kasihlah uang tersebut. Udah. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, itu sebelum di akhir Januari, masuk Februari, tidak ada dihubungi. Diminta nomor saya kasih nomor. Ya, kami hubungi anaknya, tidak ada balasan. Bagaimana kelanjutannya? Enaknya kan bilang begini, maaf Pak ya, kami belum ada uang, tapi kami janji 2 minggu lagi Pak ya, nggak apa-apa. Tetangga depan kami begitu, ada jaminan saya simpan. Selalu mengatakan minggu depan Pak ya, tiba minggu depannya cicil dulu Pak ya, nggak apa-apa, tapi lapor. Kan kita harus juga memaklumi ya, kondisi anaknya perumah atau bagaimana, tapi ya ngomong dong, bicara begitu. Pak, maaf ya, baru
cepet limpul dulu ya, 50.000 minggu depan lagi Pak ya. Gak apa-apa. Karena ada jaminannya. Dia butuh jaminan itu. Kalau ini saya pegang terus bagaimana? Kan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi hidup jujur itu dipimpin oleh ketulusan ya. Ketulusan. Apabila kita mau jujur, tuluslah hati kita. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Jangan ada maksudnya begini. Aku beri. Ya. Aku, tapi ada bunganya. Boleh ada bunga? Boleh ya? Kalau saudara baca Ulangan 23 ayat 19, Keluaran 22 ayat 25, saudara-saudara, tulus tidak boleh berbunga. Tidak dikembalikan tambah embel-embel, jangan tuntut. Ya, kami sudah alami itu. Kalau dipinjam sekian, sekian dikembalikan. Gak ada tanpa plus-plusnya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Mau dikembalikan ada plus 20.000, 50.000, gak ada masalah. Maupun tidak ada, gak ada masalah. Jangan berpikir, pelit kali ini orang. Deminya berkali-kali, pelit kali ini orang. Berarti kita tidak tulus membantu. Niat kita tulus membantu dan menolongnya. Tapi ingat, jangan sampai ada bunganya. Kalau kita katakan ibu pinjam 200.000, kembalikan nanti 250.000. Berdosa kita. Salah itu. Itu bukan tulus namanya. Ibu pinjam 1 juta, kembalikan nanti 1.200.000. Itu bunga. Itu salah. Jikalau kita tahu saudara kita butuh pertolongan, kita bantu dia, jangan dituntut, jangan diberikan riba atau bunganya. Kecuali kalau kita berbisnis dalam perusahaannya bank. Ya kalau bank karena itu perusahaan pasti ada bunganya. Tetapi secara personal pribadi kita, anak-anak Tuhan, tidak diperbolehkan membungakan uang. Kalau sudah membungakan uang, membantu itu berarti tidak tulus. Ya. Jadi ketulusan ini merupakan hidup daripada orang yang jujur. Kemudian Amsal 11 ayat 11, kita lihat Amsal 11. Hidupnya membangun bukan merusak. Kita baca Amsal 11 ayat 11, 1, 2 ya. 1, 2, 3. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi hidup jujur itu adalah hidupnya membangun. Ini sampai dikatakan memperkembangkan kota. Ya. Jadi membangun suatu kota atau dikatakan jujur berdampaknya terjadi proses pembangunan. Pembangunan secara rohania kita, di mana kita berada semakin lebih berkembang. Begini maksud saya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berada di suatu pekerjaan, berada di mana saja, kita itu selalu dibutuhkan. Amin. Berdampak bagi orang, di mana kita berada pasti membangun. Karena kita jujur, pasti dipercayakan oleh bos atau pengusaha di mana kita bekerja. Ini berdampak. Tetapi kalau tidak jujur, berarti merusak. Ya, merusak. Ini cocoknya bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan, belajar ya. Saya juga belajar di mana saya berada menjadi membangun ya, lewat kejujuran kita di mana saja. Kemudian Bapak Ibu Saudara dalam Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Jujur, hidupnya mengalami kemajuan. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah jujur, percayalah, percaya. Jangan bimbang akan janji Tuhan. Mekar artinya hidup kita semakin lebih maju. Kita berani tampil beda. Tidak sama seperti dunia ini. Jangan sampai sama. Ya. Sekali lagi bukan berarti sempurna, tapi kita belajar. Saya katakan bukan sempurna. Tapi kita mau belajar, karena kadang-kadang kita bisa terjebak dalam satu sisi A, satu sisi B, dan C. Tapi kita usaha belajar, karena jaminannya Bapak Ibu Saudara, hidup kita semakin mekar, semakin maju, percaya, semakin lebih sukses, dan jaya, dan semakin diberkati Tuhan. Ingat, berkat itu
Kalau kita jujur, itu berkat Tuhan. Jangan katakan, tuh Pak, itu ada orang bekerja. Kerja terus siang dan malam. Berbohong aja. Tapi itu ada berkat. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, itu bukan berkat Tuhan. Kalau saya lah bekerja Bapak Ibu Saudara, saya kasih sesajen. Ya, sesajen. Saya juga bisa diberkati. Tapi itu bukan berkat daripada Tuhan. Ada orang berbisnis jualan. Kalau ada pembeli pertama, ya, dapat 100.000. Tahukah saudara uang 100.000 itu dibuatlah, misalnya jual buah ya, dibuatlah sebagai apa namanya, pelarisnya. Laris, larislah buah ini, laris, saudara. Berkat Tuhan begitu, enggak ada berkat Tuhan begitu. Ya, pembeli pertama belanja kepada kita, langsung kita doanya pakai uang. Laris. Itu bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah kalau betul-betul kita jujur. Jangan katakan itu berkat Tuhan kalau dengan caranya tidak jujur. Ya, kasus pembunuhan ini saudara yang di pengadilan di Jakarta saudara, itu banyak yang tidak jujur ditemukan. Ya, dari manalah hartanya? Begitu banyak hartanya. Dia bisa sogok sana, sogok sini. 500 juta, 1 M, dia bisa bayar. Dari mana itu? Berarti ada yang tidak kejujurannya. Dari mana berkat itu? Bukan daripada Tuhan. Sedikit pun yang kita terima saudara-saudara, penghasilan kita, pendapatan kita misalnya 5 juta per bulan, tapi memang jujur itu berkat Tuhan. Daripada dapat uang 10 juta, 20 juta, tapi bukan karena kejujuran Bapak Ibu Saudara, itu bukan berkat Tuhan. Tahukah saudara dampaknya apa? Pasti berdampak. Kalau tidak terhadap istrinya, kalau tidak terhadap istrinya, terhadap anaknya, kalau tidak terhadap anaknya, terhadap cucunya, pasti berdampak akibat penghasilannya diperolehnya bukan daripada kejujuran. Jadi memang kita harus belajar jujur, amin. Nah kita lihat saudara-saudara, perbuatan yang tidak jujur ini satu persatu. Saya kutip ya, ada 5. Alkitab banyak, tapi inti-intinya supaya kita paham. Yang pertama, ya, ini mengenai yang tidak jujur ya. Yang pertama, boleh tampilkan, saksi dusta. Ya, dalam Keluaran 20 ayat 16, saya baca satu ayat. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saksi dusta. Maka pemerintah membuat suatu alat ya, alat mendeteksi jujur atau bohong. Memang pro dan kontra. Tapi survei membuktikan alat ini tetap dipakai dalam sidang pengadilan. Mau nggak suka, senang tak senang, tetap alat itu akan dipakai. Untuk menunjukkan apakah ucapannya bohong, apakah dia berdusta atau tidak. Saudara-saudara, secara ngomong mungkin dia bisa jujur mengatakan demikian A, B, dan C. Tetapi dalam bukti dan fakta itu ditemukan kebohongan. Maka dipasanglah alat itu saudara-saudara ya, di jari, tangan, di kepala, ya seperti kabel-kabel gitu. Dipasang, ada pertanyaan ya, pertanyaan satu ditanya. Nah dilihat omongannya, dilihat detak jantungnya, getarannya, ternyata terbukti bohong. Ternyata jujur, bohong. Nah, tahukah saudara, ya, yang terdakwa dihukum 1,5 tahun itu jujur, 100%, alat membuktikan jujur. Nah, jangan berdusta. Berdusta ini adalah perintah yang ke-9, Keluaran 20 ayat 16. Menjadi saksi dusta. Berarti ketika kita ya diminta pertanggungjawaban terhadap sesama kita, apakah benar ini perbuatan, apakah tidak ini ada sesuatu kesalahan atau bagaimana, kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk menyatakan sejujur-jujurnya. Amin. Kita okelah di depan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa bersandiwara. Semua dampak daripada dusta itu sudah melanggar perintah Allah yang ke-9. Maka dikatakan Efesus 4 ayat 25,
buanglah dusta, berkatalah benar. Haleluya. Ya. Jadi jangan sampai ada dusta. Dusta itu adalah berbohong, tidak jujur. Maka dampaknya sudah melanggar perintah Allah. Nanti saya akan jelaskan dampak dan akibatnya. Itu yang pertama, ya, perbuatan yang tidak berkenan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara. Nah, menipu dalam berdagang. Jujur enggak ini ya? Amsal 11 ayat 1 mengatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Oke, ini pada umumnya orang-orang yang berdagang. Ya, saudara-saudara, ini sudah banyak di pasaran. Kalau saudara, bapak ibu membeli cabai, membeli bawang, beli sayur, entah apa saja yang pakai ukuran timbangan, itu pasti neracanya, timbangannya sudah di di setel, ya, diatur ya, sampai di rumah ditimbang, tomat yang kita beli 1 kilo ternyata tidak sampai 1 kilo, kurang 10 ons, ya. Di mana-mana, ya, kalau belanja pasti saudara, hal yang biasa ini. Tapi bagi anak Tuhan jangan biasa, amin. Ya, hal pasaran. Semuanya bisnis pakai neraca timbangan. Rata-rata kalau saudara survei rata-rata tidaklah jujur dalam hal timbangan saudara. Apakah ini diberkati Tuhan? Tidak. Makanya kalau berbisnis, berdagang kita saudara-saudara harus jujur ya. Misalnya begini, kita beli sesuatu, kita membeli sesuatu, ya, misalnya ya buah lah mau kita jual. Buah yang mau kita jual, modalnya modal untuk per kilonya 5.000. Berapakah kita jual? Kan begitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan, baik itu buah, pakaian dan sebagainya. Kalau saya mengatakan, kalau saya menjual sesuatu, kalau saya memang mengerjakan segala sesuatu, itu harganya di atas modal 2 kali. Nah gitu, wajar 2 kali. Supaya, ya saya karena pernah juga saya begitu, saudara, menjual sesuatu, saya beli modalnya 50.000, saya jual 100.000. Ya, saya jual 100.000. Tidak ada unsur bohong di situ. Karena itu sudah pasaran begitu. Tetapi kalau ada yang menawarkan, ya bolehlah dijatuhkan tawaran bagi mereka memang kemampuannya, keuangannya tidak mampu, kita kurangi sekian harga. Tapi bagi yang mampu saudara, ya tetap pertahankan harga. Nah, tapi untuk berbuat yang tidak benar, jangan katakan begini, oh modalnya aja, ini kujual sama mau 100.000, modalnya aja 95.000. Apalah untungku? Itu tidak tulus, itu sudah berbohong. Jangan katakan, karena pernah jual tisu ini, ya toke tisu. Sekali beli 15 kotak. Ya, 15 kotak. 1 kotak tisu, itu untungnya enggak banyak saudara. Hanya sekitar 10.000 saja. 1 kotak. Tapi kalau dijual eceran, itu untungnya sekitar 150.000 per kotak. Kalau saya jual ecer. Jadi sebenarnya yang untung adalah yang menjual. Modal yang paling besar adalah yang membeli dari grosirnya. 15 kotak kali sekian, wow cukup besar, berapa juta. Tapi untungnya tipis sekali. Ada yang, ya, ini kan jujur, Bu, modalnya sekian. Enggak panik, Bapak enggak mungkin lah Pak. Bapak mau jual ini kok kata Bapak sekian. Bapak untungnya 5.000, iya. Memang sekian untungnya untuk menolong, membantu. Sekian. Tapi enggak yakin kan gitu ya. Tapi saya jujur, modalnya sekian Bu. 1 kotak ini kami untungnya kalau Ibu ngambil 5.000 saja. Kenapa? Tujuannya membantu. Tapi kalau sama orang lain mungkin ya sekian harga. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan katakan kalau dalam sistem bisnis berdagang
neraca timbangan jangan dikotak-katik. Kalau memang timbangannya segitu, segitulah kita jual. Kalau harganya sekian kita katakan, jangan katakan modalnya aja sekian, jangan ya. Itu rahasia perusahaan ya. Untungnya dikit Bu, modalnya sekian, jangan ya. Nah, jadi jangan sampai menipu dalam berbisnis, dalam berdagang. Kemudian lanjut. Apalagi perbuatan yang tidak jujur, munafik. Ya. Markus 7 ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kalau 1 Petrus 2:1 merupakan perintah untuk kita menjauhi, membuang segala kemunafikan. Tahukah munafik? Lain bicara, lain di hati. Berbahaya anak Tuhan. Memuji, ini konteksnya ya, pemahamannya, kutipannya dari tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Mulut kita mau menyembah Tuhan, perlakuan kita tidak sesuai dengan apa ucapan kita menyembah Tuhan. Kan begitu, itu munafik. Tapi secara umumnya munafik itu adalah saudara-saudara, apa yang kita bicarakan di hati kita beda. Oke, kita katakan begini, kita janji ya, hari Minggu kita ketemu jam 5 tepat. Kita ketemu jam 5 tepat di misalnya Carrefour, ada janjian dengan kawan, saudara-saudara. Kita ngomong demikian. Saya pernah di prank seperti itu, janji-janji, tapi enaknya bilang janji, tidak ditepati. Janji, sampailah misalnya kan, saya kasih contoh ini, sampai kita menunggu lama, jam 5, jam 6, jam 7, enggak datang juga. Di telepon enggak diangkat, enggak bisa dihubungi. Tapi enak sekali ngomongnya, janji nanti datang jam 5. Ini contoh kasus, saya enggak ceritakan masalah pribadi saya, tapi contoh. Ini namanya munafik. Ya, ini namanya munafik. Kalau kita memberikan perjanjian, janji apapun, itu memang harus ditepati. Jangan dengan mudahnya kita katakan, iya nanti aku tepati, ternyata tidak ditepati. Atau kita mengasih sesuatu iming-iming, seperti iming-iming, muluk-muluk apapun, itu memang harus ditepati. Jangan hanya sekedar kata, tapi tidak ada perbuatan. Maka saudara, itu namanya munafik, ya, tidak jujur. Tapi ingat, ayat ini menekankan dalam hal keimanan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, jujur kita menyembah Tuhan. Amin. Ya, jujur. Kalau kita katakan Yesus adalah Tuhan, tetapi hati kita ragu-ragu Yesus adalah Tuhan, itu adalah munafik. Maka orang Farisi, ayat ini kan penegurannya kepada orang Farisi ahli Taurat. Engkau munafik. Dari luar, engkau nampaknya benar. Tapi di dalam, engkau busuk. Dari luar hidupmu itu seperti namanya seperti kuburan. Bagus ya. Kuburan kan bagus di luar ya. Dihiasi. Tapi di dalamnya tulang belulang. Itulah namanya munafik. Jadi jangan munafik ya. Kita belajar. Nah selanjutnya. Ada lagi ya. Ini sering terjadi. Hoax ya. Apa itu hoax? Dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Tapi intinya yang kita ambil tadi itu sudah saksi dusta. Tapi kita ambil adalah janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Hoax ya, itu istilah sekarang, modernisasi. Istilah di mana kalau saudara baca informasi di media sosial, Facebook, WA, Instagram, apalagi TikTok, ya, dan sebagainya, saudara-saudara, banyak kabar-kabar di situ, kabar-kabar bohong. Sekalipun dari hamba Tuhan, hati-hati jebakan ya, sekalipun. Saya katakan bohongnya begini, hamba Tuhan berani berkata begini, kalau kita sudah divaksin, itu tanda antikris.
Itu namanya informasi hoax. Itu bohong. Menyebarkan bohong. Ya, mungkin kita menerima informasi dari WA, teman-teman kita atau Facebook. Saudara harus selektif. Benar enggak ini? Caranya, cari Google. Gampang. Ya, informasi hoax itu akan muncul. Termasuklah itu hoax atau tidak. Itu ada dari pemerintah resmi. Jangan langsung disebarluaskan. Ya, karena sekarang zamannya canggih. Teknologi, informasi mudah gampang kita terima. Buka YouTube ada informasi, buka Google ada informasi, buka WA ada informasi, buka Facebook ada informasi. Tapi jangan semudahnya itu kita percayai. Amin. Ya. Harus saudara-saudara perhatikan dengan seksama. Jikalau ada yang menuntut, nah, kenalah kita. Undang-undang IT. Ya, menyebarkan kabar hoax bisa dipenjara. Jadi hoax tidak diperbolehkan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai terjadi demikian. Nah, satu lagi. Gosip. Digosipin sip. Saudara-saudara, saya baca dalam versi mudah dibaca. Tapi dalam apa? Terjemahan baru tidak ada kata gosip ya. Yang ada adalah bisik-bisik. Bisik. Ya, kata bisik-bisik. Tetapi dalam versi mudah dibaca dikatakan begini. Aku melakukan hal itu sebab aku takut bahwa jika aku datang, kamu tidak seperti yang aku inginkan. Dan aku tidak seperti yang kamu inginkan juga. Aku takut bahwa dalam kelompokmu akan terjadi perselisihan, kecemburuan, kemarahan, pertengkaran, demi kepentingan diri sendiri, kata-kata jahat ada ditemukan, gosip, kesombongan, dan kekacauan. Rupanya gosip nggak boleh. Amin. Tahukah gosip? Kalau kita dengar informasi dari orang lain, A, kita tambah B. Kita sebarkan lagi, Bu, kawan, abang, bapak, begini. Si Anu begini ya itu, begini. Sebarkan lagi, tambah bunga-bunga. C, awalnya cuma A informasi. Masuk ke saya, tambah A dan B. Informasi sama kawan lagi, tambah A, B, dan C. Saudara-saudara, itu gosip. Gosip tidak diperbolehkan bagi anak-anak Tuhan. Caranya, supaya jangan terlibat gosip, Bapak Ibu Saudara, jumpai orangnya. Itu lebih bagus. Jumpai. Bu, saya dengar dari si A, si B, si C begini katanya kepada ibu. Begini, begitu, begini, begitu. Benar Bu? Kan gitu ya? Harus kita ngomong langsung. Oh enggak, bukan begitu ceritanya. Ceritanya begini. Itu langsung lebih baik. Kalau gosip, enggak mau. Kalau gosip, dengar si A, B, D, C, diterima bulat-bulat, diceritakan lagi kepada orang lagi, diceritakan kepada tetangga dengan arti kata begini. Ceritakan sama tetangga, jangan ngomong-ngomong sama orang lain ya. Ini antara aku dan kau aja. Jangan bicara ya. Ya, ngomong. Si kawan ini lagi ngomong. Kepada tetangganya lagi. Begini Bu, si Anu itu begini. Tapi Ibu cerita Bu ya. Siapa-siapa. Ya, aku dan Ibu aja yang tahu. Jangan cerita ya. Ya, si Ibu ini lagi, cerita lagi, ngomong lagi. Begitulah istilahnya. Begitu kan? Sedikit-sedikit kita cerita sama orang, jangan cerita ya sama orang lain ya. Hanya Ibu aja yang tahu. Kalau aku cerita begini. Si Anu itu begini, begitu cerita. Si kawan ini begitu juga, ngomong sama lain. Akhirnya itulah namanya gosip. Gosip tidak diperkenankan dalam kehidupan orang percaya. Kalaupun ada berita-berita sesuatu seperti yang kita dengar, sudah bisik-bisikan, sudah di mana-mana, kita temui orangnya, minimal kita telepon. Ya, halo, apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Ini Bu, Pak, saya mendengar sesuatu, ada sesuatu tidak mengenakkan. Saya ingin tahu dengan pasti benar informasi ini atau tidak. Baik-baik, amin.
bicara baik-baik dan kita ceritanya dari A sampai. Nah, jadi gosip merupakan bukan gaya hidup orang jujur. Katakan amin. Amin ya. Nah, saudara-saudara. Nah, apa dampaknya? Apa akibatnya? Ya, kalau hidup kita tidak jujur. Coba kita lihat saudara-saudara ya. Cerita tentang Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5. Ini saudara buka, boleh dibaca di rumah. Nanti saya akan jelaskan. Kisah Para Rasul 5 ayat 11, ayat 1 sampai 11, itu ada cerita. Di mana ada dua anak Tuhan, ya, suami istri, saudara-saudara, namanya Ananias dan Safira. Kalaulah kita, saudara-saudara, ini contoh kasus. Kalau kita sudah janji di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, sudah berjanji. Ini janji iman kepada hamba Tuhan Petrus sebagai bapak gembalanya. Ananias dan Safira sudah sepakat untuk menjual tanahnya. Dan di depan hamba Tuhan dia berkata, Pak Petrus, Amang Pandita, kalaulah laku tanah ini kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Janji 100%. Saya punya tanah, saya ikhlas 100% saya serahkan kepada hamba Tuhan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan 100%. Tetapi dalam cerita ini, Ananias dan Safira, suami istri, sepakat kompak. Ya, seperti kasus yang kemarin ini, kompak, sama-sama bohong. Sudah diperkosa aku membunuh dia karena diperkosa istriku. Sama-sama bohong. Sama-sama bohong, sepakat. Ya, demikian ini, sama-sama. Udah? Bukannya ke semua diserahkan, tetapi 50% sebagian diserahkan kepada hamba Tuhan. Oke lah, lakulah 500 juta tanah tersebut. Dan 500 juta itu harus diserahkan kepada hamba Tuhan. Tetapi Ananias dan Safira sepakat. Ini pada umumnya ini daripada pihak istri ya. Kadang-kadang mau menggoda suaminya. Udahlah Pak, Allah banyak kali itu ngasih uang itu. Udahlah, 200 juta aja, udah banyak itu untuk gereja. Untuk apa banyak-banyak 500 juta? Udahlah kita pakailah 300 juta itu. Kita serahkan saja. Datanglah suaminya. Iya ya, aduh banyak kali nih ya. Kalau kita berikan semuanya untuk kita nggak ada apa-apa ya. Tapi mah kita udah janji. Kita sudah janji. Semuanya kita serahkan sama Tuhan. Digoda lagi ya. Gak perlu semuanya apa. Hanya 200 juta aja udah banyak gitu. Kira-kira begitulah. Nah, Ananias menyerahkannya. Diserahkanlah itu baik ya. Baikkah janji iman diserahkan 200 juta? Baik. Tetapi tidak berkenan. Kenapa tidak berkenan? 200 juta banyak. Kenapa tidak berkenan? Karena ada unsur kebohongan di situ. Bohong. Mengapa engkau dustai Roh Kudus? Engkau tidak mendustai hamba Tuhan, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Ketika dikatakan mendustai Roh Kudus, saudara-saudara, matilah ketika Ananias. Dampaknya kematian. Datanglah istrinya. Gak tahu istrinya. Suaminya sudah meninggal. Datanglah istrinya. Petrus bertanya, Safira, Ibu Safira, jujur Ibu ya, ada apa Pak Pendeta? Begini Ibu Safira, kalian kan sudah janji berikan semua apa yang laku itu serahkan. Iya, Amang Pandita. Udah, tapi kenapa sedemikian engkau serahkan? Iya, kami menyerahkan sebagian. Kami menyerahkan sebagian. Langsunglah hamba itu mengatakan, engkau sudah mendustai Roh Kudus. Suamimu sudah
meninggal, mati karena mendustai Roh Kudus. Engkau sudah mendustai Roh Kudus, maka engkau mati. Mati. Suami, istri sepakat untuk berdusta, berbohong, berdampaknya mati. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang tidak melakukan kejujuran pasti menerima kutuk. Ini contoh kutuk kematian. Kalau di ayat yang lainnya saudara-saudara tidak masuk surga. 1 Korintus 6 ayat 10, karena pemfitnah dan penipu tidak masuk bagian kerajaan surga. Kemudian juga dalam Matius 12 ayat 37, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Dan juga dikatakan Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Berarti memang Tuhan melarang keras. Hidup yang tidak jujur pasti berdampak akibatnya fatal. Haleluya. Nah yang terakhir, apa berkat daripada kejujuran? Boleh kita baca Amsal 22 ayat 1 dulu. Mengingat waktu, saya ambil 2 saja ya. Kita lihat dulu Amsal 22 ayat 1. Saudara-saudara, nah ayat ini mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Mengapa bisa ada nama baik, saudara-saudara? Karena pada umumnya nama baik dilihat daripada kejujuran. Kalau sudah tidak jujur sekali saja sudah tercoreng nama kita. Ya, banyak kasus-kasus demikian. Banyak dia berbuat baik. Dia berbuat baik. Dia melakukan baik sebagai pegawai. Memegang uang begitu banyak, ya. Baik, tetapi gara-gara satu kasus dia sempat korupsi, menyalahgunakan uang nasabah. Ketika ditanya nasabah, Ibu, di tabungan saya sekian, mengapa jumlahnya sekian? Siapa yang mengambil? Nah, kami begitu Bapak Ibu Saudara. Ada pinjaman kami di bank, ya. Saya lihat di bank banking di aplikasi, ini kok segini jumlahnya. Padahal saya transfer sekian. Saya transfer sekian, kok jumlahnya nggak sampai jut-jut begitu. Padahal saya transfer udah lebih jut-jut. Udah, yuk sama-sama kita cek ke bank. Kita ke bank, saudara-saudara minta print out-nya. Dicek, ya Pak, uang Bapak memang segitu. Uang Bapak segitu, tinggal saldonya 100 sekian-sekian. Nggak begitulah Pak. Nah, kan boleh kita protes ya? Ngomong dong. Tidak Pak, Bapak perhatikan dulu baik-baik. Saya 2 kali transfer, kenapa jumlahnya masih 100 sekian di saldo? Coba Pak, kami kan membayar, kami menyetor, kami tepat waktu gitu ya, pinjaman. Kenapa jumlahnya kok 100.000 sekian, tak berapa begitu ya, nggak mencapai 1 juta sekian. Padahal saya sudah mentransfernya 2 kali dalam sebulan ini, tapi jumlahnya sedemikian. Coba cek Pak, cek. Kalau nggak jujur pegawainya ini, saudara-saudara, bisa saya komplain kepada pihak bank kalau nggak jujur. Tapi diperiksa, dicek satu persatu, ternyata memang sudah disedot sekian uang kami, sudah diambil. Langsung diketiknya lagi, ketek, Pak, sudah kembali uang Bapak. Coba Bapak cek kembali. Saudara-saudara, pihak bank bisa ngambil uang Bapak Ibu Saudara kalau ada yang niat jahat. Tapi saya percaya karena dia jujur. Ya, kita boleh protes, ya, ada keberatan, laporkan. Tapi kalau nggak jujur dia, nggak ada Pak, tetap sekian uang Bapak. Saya bisa komplain, perkarakan, dan akhirnya saudara dari data-data tersebut, walaupun dia sebenarnya jujur, tetapi gara-gara satu kasus, dia ini bisa dipecat dan tidak percaya lagi. Ya. Itu artinya saudara, sesuatu yang membuat nama tidak baik, sesuatu nama yang tidak baik pasti akan
Makanya saudara-saudara jaga nama baik. Amin. Ya, jaga nama baik kita lewat kejujuran kita. Nah, yang terakhir. Kita lihat Mazmur 37 ayat 37. Kita baca 1-2 ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada orang damai, orang jujur, orang tulus. Ayat Alkitab mengatakan ada masa depan. Amin. Jangan bimbang dan ragu dengan ayat ini. Tulus kita, jujur kita, suka berdamai kita, ada masa depan yang cerah Tuhan berikan. Kadang-kadang orang begini, mana sih Pak, aku udah jujur. Oh, introspeksi dulu dari kita ya. Introspeksi. Iya jujur, tapi nggak pernah gereja. Pak, aku udah jujur, tapi nggak pernah berdoa. Pak, aku udah jujur, tapi aku nggak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Aku jujur Pak, tapi aku suka lagu Peter Pan. Suka lagu ungu, coklat. Saudara-saudara, jujur yang dimaksud di sini adalah jujur standar firman Tuhan. Amin. Jangan kita anggap jujur standar agama. Umum, orang ateis pun, komunis pun tidak percaya Tuhan, banyak yang jujur. Banyak yang jujur. Tetapi yang diminta Tuhan adalah kejujuran kita seturut firman Tuhan. Kalau kita jujur, buktikan. Rajin beribadah, berbisnis jujur, berdoa, baca Alkitab. Itu namanya jujur di hadapan Tuhan. Tetapi kalau malasnya kita, saudara-saudara, kejujurannya bukan kejujuran menurut ukuran firman Allah, tapi kejujurannya menurut ukuran dunia. Amin. Jadi orang yang jujur, masa depannya akan diberkati Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang karakter murid Kristus, tentang hidup jujur dan berkejujuran. Tuhan Yesus memberkati sampai firman kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.